Di ibadah yang keempat ini, saya kasih judul khotbah saya hikmat di masa sukar. Tadi di ibadah yang pertama saya jelaskan tentang apa saya lupa ya. Urutannya saya jelas tentang hidup Zakaria, tentang kemenanganmu ditentukan daripada caramu mendengar. Lalu bagaimana tentang hidup yang signifikan, yang berkenan di hadapan Allah, yang hidupnya itu berarti, yang penting itu seperti apa di hadapan Allah. Dan yang sekarang masuk ke hikmat di masa sukar. Masa-masa kayak gini nih masa-masa sukar. Semua orang alami lah ya. Semua lini bisnis mengalami kesukaran. Kecuali judol katanya begitu. Karena omsetnya naik pun tapi tetap tagihannya tidak terbayar. Sama aja semua itu kena kok dampaknya. Cuma pertanyaannya hari ini adalah bagaimana cara kita berespon di masa sukar. Banyak orang hari-hari ini tuh malah damai sejahteranya hilang. Galau, malah menarik diri daripada keramaian, ngerasa diri gagal, macam-macam lah. Depresi itu angkanya naik. Lihat ya sekarang itu penyakit macam-macam. Dulu yang jarang sekarang malah muncul banyak. Apa itu anxiety, cemas. Kenapa semuanya? Karena ketakutan. Sumber segala sesuatunya itu saya itu nggak ahli, nggak certified tentang kejiwaan. Tapi saya tahu satu hal, sumber segala sesuatunya itu lahir karena ketakutan. Takut gagal, takut ini itu tidak berhasil. Makanya muncul panik, khawatir, cemas. Karena apa? Masa sukar ini membuat orang jadi takut melangkah. Dulu mau apa-apa, tidak perlu mikir, sekarang mikir. Beberapa waktu belakangan ini saya lihat, penerbangan tuh flight bisa digabung-gabung yang biasanya berapa kali sehari sekarang berkurang. Orang pada cemas penghematan anggaran katanya. Padahal tidak berangkat, tidak berani, takut semua mau apa-ngapain. Nanti mau buka lini bisnis, mau expand gimana, perekonomian tidak nentu. Nanti tergantung statement daripada Opatram bagaimana, semua takut semuanya nunggui satu orang itu. Lalu gimana caranya, apa harus kita perbuat? Kita buka di Mazmur pasal 126, judul bahasa hikmat di masa sukar. Judul perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kita tuh kalau ngalami pemulihan seneng, tapi kita perlu tahu loh. Ketika di firman ini dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dengan kata lain, di saat itu bangsa Sion sedang mengalami yang namanya pembuangan. Bayangin ya, mereka itu dibuang, dijajah bukan di tanah kelahirannya. Indonesia ini Bapak Ibu dijajah berapa ratus tahun dan 3,5 tahun. Itu dijajahnya ya di Indonesia. Nangkep maksud saya. Mereka itu masih tahu tempatnya di mana mau ngapain, cuma pemerintahnya orang berbeda. Bangsa Israel saat ini ditulis, mereka dibuang jauh di tempat aslinya. Mereka itu orang asing, sudah jadi orang asing ditindas lagi. Betapa parahnya hidup mereka. Mereka itu kangen yang namanya mungkin orang Jawa bilang penyetan gitu loh. Liburan lama berapa minggu di Europe, yang dikangen apa? Penyetan. Mereka itu kangen yang namanya tanah kelahiran mereka. Mereka sebagian dibuang di sana, Anda harus tahu loh. Mereka dibuang di sana karena apa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Dan Tuhan sengaja memberikan mereka kepada mimpi liar mereka. Dan kepada apa yang mereka sembah dan mereka dijatuh ke dalam tangan dewa-dewa itu. Dan mereka dibuang jauh daripada tanah kelahirannya. Mereka kehilangan kemuliaan Sion, bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kemegahannya. Itu cuma jadi memori bagi sebagian orang yang bahkan telah mati di pembuangan. Mereka cuma bisa meneruskan itu ke anak-anaknya. Mereka hari itu tidak ada Instagram, tidak ada foto. Semua dibilang, mungkin mamaku ini cuma dongeng. Buktinya mana? Kalau dulu kita pernah jaya. Jadi mereka itu dari waktu ke waktu selalu ngomong dirinya di pembuangan itu. Kami ini orang yang miskin. Yang rindu kembali ke tanah kami yang semula. Dari waktu ke waktu berpuluh-puluh tahun di pembuangan itu. Makanya kan tidak kaget kalau Yesus satu kali itu
Khotbah Sabda Bahagia dia berkata begini, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Karena engkau empunya kerajaan Allah. Bayangin ya, mereka itu mengalami kelegaan ketika anak manusia itu, anak Allah itu ngomong berbahagialah engkau yang miskin. Karena selama dibuang itu bertahun-tahun. Setiap kali mereka mau melayani masuk persekutuan dalam bait Allah yang waktu dibuang di pembuangan itu. Tetap ada orang Yahudinya yang membangun kubu-kubu kecil kayak CG-CG-nya begitu. Dia doa kumpul di sinagognya sana. Mereka semua selalu ngomong ini, kami ini miskin. Tapi kami ingin kembali ke rencanamu yang semula ya Tuhan. Kami ingin kembali ke tanah kelahiran, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Ada momen dalam hidup ini kadang kita tuh ngalami masa-masa sukar. Sama kayak orang Israel nih di ayat pertama ini. Sukar hidupnya. Orang Israel mengalami pembuangan karena ketidaktaatan mereka. Tetapi ketika mereka bertobat, Tuhan pulihkan mereka. Terkadang hal buruk terjadi dalam hidup kita ini ya. Siapa yang mau hal buruk? Tidak ada. Kalau bisa bisnis itu tidak ditipu orang gitu loh. Kalau bisa gereja itu terus bertumbuh begitu. Kalau bisa keluarga tidak ada yang sakit sama sekali begitu. Ya kalau itu terjadi rumah sakit tutup ya kan. Tidak bisa. Semua itu selalu ada naik turunnya, up and downs-nya begitu. Kita semua selalu kepingin yang terbaik. Tapi sometimes hal buruk itu terjadi. Kesesakan itu terjadi. Dan ingatlah satu hal ini, siapa bilang ikut Yesus tidak pernah mengalami masa sukar. Selalu ada masa sukarnya, cuma bedanya dua ini. Yang pertama masa sukar karena seizin Tuhan. Contohnya misalnya bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, ngalami tidak ada makan, tidak ada minum. Tapi Tuhan sediakan mana sorgawi, sediakan air dari Mara Meriba semuanya. Itu karena seizin Tuhan. Tapi ada juga kesusahan atau kejatuhan yang disebabkan karena dosa. Contohnya siapa? Ya orang Israel ini yang dibuang ke tempat pembuangan. Kalau hari ini Anda mengalami masa sukar, identifikasi dulu ya. Karena diizinkan Tuhan, kita hidupnya sudah benar, sudah sesuai dengan rencana Allah, tetapi mengalami hal buruk, maka bersyukurlah itu adalah momen di mana Tuhan mendewasakanmu. Tetapi kalau kita mengalami kesukaran karena dosa, gara-gara jatuh cinta dengan orang yang salah, tiba-tiba dapatnya bukan investasi bodong tapi investasi bayi. Bertobatlah. Apa maksud saya? MBA dulu ya. Married by accident. Hamil di luar nikah, bertobatlah supaya rencana Allah digenapi di hidupmu. Dia itu Allah yang panjang sabar. Di dalam dosa pun tetapi kalau ada bertobat dia hadir dan memulihkanmu. Katakan amin. Tidak ada yang namanya terlambat tobat dan tidak ada yang namanya kegagalan yang fatal. Ini kabar baiknya. Bangsa Israel dibuang karena dosa tapi ketika mereka bertobat Tuhan pulihkan mereka. Dia itu bukan Allah yang ini. Nah kan, I told you. Kau sudah kubilang jangan kau tinggalkan aku. Sekarang kau ngalami yang namanya ratap tangis. Rasakan itu. Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Ketika dia nangis doanya. Mereka berseru-seru Tuhan pulihkan kami. Dipulihkan sama Tuhan. Makanya muncul kata-kata ini. Ini kan lagu kan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi gitu ya. Ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Masa sukarmu hari ini. Tangisanmu hari ini. Itu semua akan diganti sama Tuhan dengan yang namanya sorak-sorai. Itu sama seperti tak ada wanita yang suka sakit bersalin. Tak ada. Tapi kenapa suka beranak? Karena ketika anaknya keluar, sakitnya itu tak pernah terasa lagi. Demikian pula dengan masa-masa sukar di hidupmu yang Tuhan izinkan. Tuhan aku tidak mau ini Tuhan. Anda nangis, Anda ngerasa tidak kuat, Anda teriak, Anda marah-marah mungkin. Butuh seseorang untuk membela hakmu. Tapi ingatlah satu hal ini, ketika
Masa kering itu selesai dikirim hujan, Anda akan lupa betapa keringnya berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba Anda mengalami hujan awal, hujan akhir. Tiba-tiba Tuhan memberikan pemulihan di hidupmu. Ingatlah hari ini, selalu ada sukacita yang menanti di balik kesusahanmu hari ini. Selalu ada kemenangan yang Tuhan janjikan di balik peperanganmu yang dahsyat dan berat ini. Cuma pertanyaannya adalah, apakah ditemukan iman ketika di dalam peperangan itu? Untuk tetap mempertahankan dirinya. Keluar itu tidak compang-camping. Keluarnya itu tetap sisirannya masih bagus, stylish, rambutnya masih bagus. Tidak kena hantaman badai. Ada orang kalau berlelah siang hari masuk ke rumah. Saya tuh dengar istilah kayak gini ketawa gara-gara anak saya. Dia bilang gini, Papa bau matahari. Sejak kapan nak matahari itu berbau? Tapi anak saya itu turunan mamanya, hidungnya tajam. Indra penciumannya dianugerahi Tuhan lebih tajam daripada papanya. Bau matahari, saya tuh gak pernah tahu bau matahari kayak apa rasanya. Dia bisa bilang begitu. Demikian pula orang yang mengalami Tuhan. Ketika dia di masa sukar, tubuhnya itu bukan bau kekalahan tapi bau kemuliaan. Tidak ada bau matahari itu. Gosong, compang-camping karena dipukul sana sini, dibanting sana sini. Ingatlah hari ini. Selalu ada pelangi di balik hujan. Dan setiap pelangi itu mendatangkan kemuliaan Allah. Jangan pernah berkata, Tuhan ini akhir semuanya kah? Tetaplah beriman dan berharap padanya. Bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Tetaplah, jangan kehilangan pengharapan dan iman. Jangan, yang lain boleh hilang, please yang ini jangan hilang. Uang Anda boleh hilang, kesehatan boleh hilang, tapi jangan hilang iman. Karena iman itu yang memampukan kita untuk terus berharap yang baik daripada Allah. Karena kita mengenal pribadinya. Kemuliaan dan kemenangan yang akan kita alami di balik kesusahan ini jauh lebih indah daripada penderitaan yang kita alami. Ingatkan ini berkali-kali ke diri kita. Setiap kali kita menghadapi kesukaran di hidup ini. Tenang, ada kemuliaan yang lebih besar daripada ini semua. Ada kenikmatan yang kita tidak pernah bisa tahu. Jangan diukur setiap kenikmatan itu dengan yang namanya uang. Jangan. Saya itu satu kali diproses Tuhan sedemikian rupa. Disalah mengerti, difitnah dan sebagainya dan sebagainya. Dulu respon saya adalah, saya tidak salah, saya ini berani konfrontasi. Saya lawan dan sebagainya saya lawan lah. Seperti itu. Terus tiba-tiba ada sebuah pesan yang berkata, mungkin Tuhan hendak mengerjakan kerendahan hati di hidupmu. Jangan kau bela hakmu. Lakukan apa yang kuingini. Satu kali tiba-tiba dituduhkan kepada saya sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Bagaimana respon kita? Sekalipun pendeta, ya marahlah. Mana ada pendeta, terima kasih Tuhan. Tidak ada. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya kan? Tidak ada orang tidak marah, pasti marah. Saya dituduh, saya disalah mengerti dan sebagainya seolah-olah tiba-tiba bahaya. Bahaya orang marah. Marah yang diteruskan jadi sakit hati. Dan ketika orang sakit hati, dia akan menarik dirinya menyendiri. Oh itu lebih bahaya lagi. Maka apa yang terjadi? Berhati-hatilah ketika Anda sedang sendiri dan sedang marah plus sakit hati. Maka akan muncul asumsi-asumsi liar di pikiran kita. Yang kejadiannya 10 tahun silam yang lalu, tiba-tiba bisa begitu nyata terjadi seolah-olah teori konspirasi. Oh pantes ya selama ini dia gituin saya. Jadi muncul yang namanya ilmu cocok logi. Ini cocok, oh pantas. Memang dari dulu nih orang gak pernah suka sama saya. Ini pura-pura, ini begini. Oh ternyata selama ini aku tidak dihargai. Oh selama ini semua manusia itu selalu kalau punya masalah. Pusatnya, akarnya itu ke diri sendiri kok. Aku gak dihargai, aku gak dicinta. Itu memang dambaan setiap orang. Dan setiap orang harus dapat itu. Kalau gak dapat itu dia lari. Kalau wanita gak dapat itu dia lari ke pria hidung belang. Maksudnya apa, panuan gitu ya. Dia lari ke sana cari pelukan. Dan sebagainya dan sebagainya. Selalu sumbernya ke sini. Hati-hati. Jangan marah. Satu kali ketika itu semua pasti pernah mengalami masa buruk itulah.
Saya begitu, saya marah. Saya bilang sama istri, aku marah, saya bilang begitu. Bukan drama loh ya, tapi beneran. Marah itu enggak usah diekspresikan, tapi dijelaskan. Aku marah. Ketika saya marah itu sudah, orang kalau marah itu sudah penuh hatinya. Mau apa-apa itu tiba-tiba kayak kena asma, nafasnya serba pendek kan. Orang marah itu nafasnya pendek, enggak bisa nafas panjang. Exhale, inhale, enggak bisa dia. Sumbu pendek lah. Tapi tiba-tiba ada suara ngomong begini, naik ke atas. Wah iya inilah. Ya, saya bilang sama anak saya, sama istri saya. Jangan naik ya, saya coba mau doa, saya mau tenangkan diri dulu. Saya berdoa. Saya doanya pun, Tuhan aku marah loh Tuhan. Saya bilang begitu, marah. Doa itu harus ngomong. Marah itu harus curhat loh sama Tuhan. Makanya ada lagu kan, firman ngomong begini. Naikkanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, yang sedap didengar. Semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu lagu itu. Depannya kan ada kata-kata yang tadi itu. Naikkanlah dalam doa, permohonan doa dan ucapan syukur. Itu kan dia ada di Filipi. Tahukah Anda tidak akan pernah bisa bersyukur sebelum Anda doa. Tuhan itu punya koridornya. Sebelum Anda masuk manhole, Anda lewat pintu depan dulu. Mana mungkin bisa Anda ngucap syukur kalau hatimu lagi marah. Makanya perlu yang namanya berdoa. Doa itu apa? Curhat. Jangan curhat di status WA. Anda akan dapat kompor gratis, dikipasi marah Anda. Jangan curhat di sosial media. Curhatlah ke Tuhan. Waktu saya marah, Tuhan aku marah Tuhan. Kok aku dibeginikan? Tiba-tiba firman itu muncul loh. Berbicaralah di hidupku. Saya habis doa, habis curhat, begitu nyembah Tuhan. Saya enggak kerasa merinding-merinding. Terus nangis-nangis, enggak kerasa. Tapi saya cuma kerasa ada sebuah tuntunan bahwa yang kau lakukan sudah benar. Terus maju, terus maju. So, saya berdoa, berbicaralah apa yang enggak kau katakan di hidupku. Saya renungkan sambil waktu 5-10 menit berdiam diri. Tuhan enggak ngomong apa ya. Kalau diam terus tidak dapat apa-apa, so saya tidak rebahan. Kalau rebahan ujungnya pasti besoknya amin. Sudah sampai surga doanya, besok baru amin. Jangan, saya baca Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, tiba-tiba muncul sebuah firman ngomong kayak begini. Anggaplah sebagai anugerah Allah, jikalau dituduhkan kepadamu hal yang tidak pernah kau perbuat. Karena anak Allah pun mengalami hal yang serupa. Anggaplah sebagai anugerah. Langsung tiba-tiba marah itu dicabut sama Tuhan. Saya happy. Mungkin hanya saya yang bisa tanggung salib ini. Tiba-tiba muncul sebuah kesaksian begitu. Kenapa kamu ngalami ini? Karena Tuhan izinkan supaya ini membentukmu. Supaya engkau semakin rendah hati. Saya turun dengan kemenangan. Saya bilang sama istri, do you know? Saya bilang gitu. Lihat ini aku dapat apa dari saat teduh. Anggaplah sebagai anugerah Allah, rema itu. Wah kita semua senang. Dari awalnya bete jadi senang. Silakan masalah. Datanglah ke sini. Aku siap menyambutmu. Tahu gak Anda? Masa sukar itu Tuhan izinkan terjadi di hidupmu bukan untuk menjatuhkanmu. Tapi untuk membuatmu semakin kuat dan dewasa di hadapan Allah. Dibuat rendah hati. Dibuat tidak boleh seenak sendiri. Tidak boleh ngerasa yang paling benar. Bahaya sekali. Perasaan benar itu bahaya. Loh aku benar kok. Misalnya begitu. Perasaan benar itu membuatmu tak pernah bisa mendengar didikan Allah. Contohnya siapa? Bileam. Naik keledai, keledainya ngomong, tidak dianggap sama dia. Kenapa? Karena berkat Bileam, aku benar. Hati-hati itu Bapak Ibu. Masa sukar adalah masa di mana kita bercermin. Sudahkah aku berjalan surut kehendak Allah? Kalau Anda hari ini tak ada satupun yang pernah ngalami koreksi lagi. Sampai satu waktu di mana hidup Anda lempeng aja, Anda tidak ada seorang pun yang mengkoreksi hidupmu, tetapi hidupmu selalu mengkoreksi orang lain. Be careful. Be careful. Itu artinya Anda sedang tidak lagi dalam pembentukan Allah. Karena pembentukan itu tidak enak buat diri.
Kalau hidup Anda selalu enak dan orang di bawah Anda yang selalu dibentuk, percayalah kemungkinan besar Tuhan telah meninggalkanmu. Mungkin sama seperti Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Tetap jadi raja, tetapi yang diproses adalah Daud terus. Lihat Daud itu ketika dia jadi raja, dia diproses Tuhan tidak berhenti-berhenti. Abraham itu dipakai Allah, terus diproses Tuhan. Hingga sampai dikatakan setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ada momen di mana Tuhan itu izinkan masa sukar supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak menjadi anak gampangan. Anda tahu anak gampangan? Anak gampangan itu terjemahan yang paling sangat mudah untuk diterima oleh orang banyak. Anda tahu nggak arti sesungguhnya anak gampangan apa? Alkitab yang tulis tuh. Seorang anak itu ditegur, tapi kalau anak itu tidak pernah mau mengalami masa sukar, tidak pernah mau ditegur, maka kata Alkitab dia adalah anak gampang. Anak gampang adalah anak, izinkan saya memakai kata-kata ini, karena ini kata-kata firman Allah. Anak haram. Kenapa disebut anak haram? Secara psikologi anak haram, yang belum ketemu Tuhan tuh ya. Dia akan jadi anak yang tak pernah bisa disentuh. Dia ngerasa tertolak. Dia ngerasa seorang pun tidak mengasihinya. Dia ngerasa dia yang paling malang di muka bumi ini. Dia ngerasa ketidakadilan di hidup ini. Apa yang terjadi? Hidupnya selalu menarik, menyedot energi orang lain. Anak haram takkan pernah. Dalam konteks ini loh ya, jangan dipotong-potong loh ya. Dalam konteks ini, anak haram takkan pernah bisa menang dalam pembentukan. Muncul yang namanya rebellion, generasi pemberontak. Kalau marah orang tuanya pun ditusuk. Kalau marah pun orang tuanya pun dibunuh. Kenapa? Karena tadi itu. Dalam dirinya dia kurang segala sesuatu. Tapi kalau orang itu dipenuhi dengan kasih. Dia bukan anak gampangan. Dimarah kayak apapun, anak itu akan kembali ke papa mamanya. Dia tidak akan minggat. Anak itu kayak anak yang baru lahir itu kayak cerminan, kayak kertas putih yang tidak ada goresannya apa-apa, yang tidak lecek sama sekali. Saya satu kali tegur anak saya yang paling kecil. Saya marah begini, saya cuma ngomel aja. Terus dia itu bisa tetap di dekat saya sambil mukanya melas. Matanya berkaca-kaca. Terus bilang, sorry. Terus dia peluk paha saya begini, sorry, don't leave me. Jangan tinggalin, sorry. Sana, saya bercandain. Sana, pergi ikut jadi anaknya uncle ini, nanti ini. Saya bercandain gitu. Enggak mau, cuma maunya sama papa. Sorry pak, sorry. Itu anak. Tapi lihat ya, ketika anak itu statusnya anak mungkin, tapi hatinya jauh sudah jadi anak. Kalau papa mamanya lagi marah, apa yang dilakukan? Cabut tutup pintu, prak. Masuk ke kamarnya. Cabut pergi sama temennya. Hati-hati, itu anak gampang. Hati-hati. Masa sukar itu jangan dihindari. Nikmati masa sukar itu. Dan bertumbuhlah, serap semua nutrisi itu. Karena masa sukar itu tidak untuk selama-lamanya. Itu cuma temporary Bapak Ibu. Kalau Anda, sukar ya hari ini, lihat. Tolehlah ke belakang. Covid tuh 2 tahun tuh. Itu sukar menghancurkan semua lini perekonomian, kesehatan dan kejiwaan. Tapi gereja yang berdiri terus memuridkan jiwa-jiwa. Banyak gereja di masa Covid itu tutup loh. Bener-bener habis tutup. Tapi terus memuridkan, Tuhan memberikan pertumbuhan di tengah-tengah kita. Lihat apa yang Anda perbuat di masa sukar Anda itu sangat berpengaruh. Hikmat ini. Dikatakan ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Lihat ya, lucu ya. Ayat 3 sama 4 ini kayak kontras. Coba kita baca sekali lagi ya. Ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tapi ayat keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kok aneh? Ayat 3 dikatakan dia telah memulihkan. Tapi ayat yang keempat dikatakan pulihkanlah kami. Lalu maksudnya sudah dipulihkan atau belum? Disinilah namanya butuh dimensi iman. Orang yang
di masa sukar itu, dia jalannya sama Tuhan, dia itu telah melihat kemenangannya. Makanya Yesus ngomong begini kan, tetelestai, it is finished, semuanya sudah selesai. Sehingga pencobaan yang kita alami hari ini, itu tidak akan pernah merenggut iman kita, tak akan merenggut keselamatan kita. Ada sebuah anugerah yang memampukan itu cuma ada di dalam diri orang Kristen lah. Bahwa maut pun tak bisa membuatmu larut dalam kesedihan. Bisa membuatmu sedih, tapi tak bisa membuatmu larut dan hancur di dalam kesedihan. Makanya Tuhan telah memulihkan, melakukan perkara besar kepada kita. Anda harus tahu, sejatuh-jatuhnya kita, dengar baik-baik ini. Kita jatuhnya pun bottomnya adalah Kristus. Karena Yesus ngomong begini kan, di atas batu karang yang teguh ini, kudirikan jemaatku. Siapakah batu karang itu? Yesus. Hari ini kalau Anda dan saya sampai jatuh, tidak ada yang nolong sama sekali. Istilahnya kita habis, selesai. Ingatlah kita buka mata, di sana kekekalan menanti kita. Ada sebuah pengharapan, karena hidup itu cuma sementara Bapak Ibu. Kita harus tahu kita berakhirnya di mana. Ini menunjukkan apa dua ayat ini? Menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah yang setia. Jangan pernah sekali-kali merasa bahwa Tuhan tidak ada ketika kita sedang mengalami masalah. Dia ada bersama kita, sekalipun terkadang kita merasa Tuhan melupakan kita. Tanda petik ya. Makanya Alkitab ngomong begini kan, tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Tidak selamanya. Asalkan hidupmu tetap berpegang teguh kebenaran firman Allah, tidak kompromi, maka lihatlah kebenaranmu seperti rembang. Apa kata-kata? Ya seperti rembang yang merekat di tengah hari itu ya. Ya fajar itu, kebenaranmu akan menyongsongmu itu. Asalkan kita terus melakukan hal yang benar. Dialah satu-satunya penolong yang terbukti, yang setia dan dapat diandalkan. Cuma dia. Ada momen di mana orang Kristen bisa ngomong, Tuhan penolongku, tapi di dalam hatinya dia masih punya banyak S huruf kecil, sumber huruf kecil. Koneksi lah, kekayaan lah, kepandaian lah. Terus apa lagi? Ini yang paling penting, ordal. Wah. Masuk kerjaan aja butuh ordal. Masuk surga butuh ordal. Enggak. Ini yang dicari kan. Orang dalam harus di-maintain katanya begitu. Dijaga hubungannya. Anda harus tahu ada momen di mana orang dalam pun tak pernah bisa membelamu. Ada momen. Tapi selama dia masih bisa membelamu, lakukanlah. Tapi kalau enggak, Anda harus ingat ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kau andalkan. Dialah yang merubah hati orang. Dialah yang membelah lautan. Dialah yang menghentikan matahari, bulan, bumi, dan bintang. Dialah yang membuat susunan alam semesta ini berjalan dengan teratur. Maka dia pula yang dapat mengacau balokan alam semesta ini. Tak ada yang tak mungkin di hadapannya. Tak ada. Tak ada. Ada momen di mana saya ngelihat hidup seseorang. Kita lagi konseling. Lagi konseling nih ya. Tapi dalam hati saya bilang ini. Wah, amsyong. Saya dalam hati gitu. Wah, ini berat nih. Berat nih saya bilang gitu. Bisakah berat nih? Saya pendeta loh. Tapi bisa muncul, berat banget hidupnya ya. Gitu. Karena pendeta ya. Kalau hidupnya tidak dipenuhi dengan firman, tidak terus ngomong dengan firman, maka dirinya akan melihat, mengidentifikasi masalah itu dengan kacamatanya sendiri. Saya lihat sebuah kisah di mana seseorang yang sempat naik tinggi sama Tuhan, dalam bisnisnya diberkati luar biasa, tanggungannya banyak, support orang sana sini, keluarga besar banyak, terus bisnisnya drop. Saya tahu itu, saya panik luar biasa. Bisa nggak ya? Saya tidak punya kekuatan hari itu untuk ketemu dengan orang tersebut. Karena susah sekali bayangin seluruh harta bendanya dia jual. Dia tidak bisa bahkan untuk tidur pun dia harus minta tolong, adakah orang yang bersedia membukakan pintu rumahnya untuk saya tidur.
Tak ada satupun yang terbuka kecuali pintu mertua. Anda bisa bayangin gak? Itu bagaimana penghinaan luar biasa itu. Itu dia harus tidurnya bukan lagi horizontal begini. Tidurnya, vertikal begini, bukan. Tidurnya itu harus ada yang vertikal, yang sini diagonal, yang sini agak begini. Karena tidak cukup. Sudah orang berkata, habislah, selesai. Di situ orang itu ngalami kesusahan dalam bisnis itu. Terus minta tolong boleh nggak cari pinjaman untuk modal awal. Tanya ke saya bilang, saya ini bukan lembaga moneter dunia. Terus orang ini kenal, orang-orang yang saya kenal. Kan saya jadi orang dalam. Lah situ kan punya ini, punya itu, ya tolong tahu aksesnya ke sana. Langsung saya bilang, tidak. Tanggung jawablah dengan kehidupanmu, sekalipun itu berat. Saya ngomong kayak gitu sambil nangis, tidak kuat saya. Karena kesannya seolah-olah pendetanya kejam. Tapi saya bilang, saya tidak boleh jadi Tuhan atas hidupmu. Lah, giliran begini, saya tidak butuh doamu, saya butuh suntikan danamu. Saya digituin, masa tidak ada? Ada, tapi kalau kasih ke sini habis, anak-anak tidak bisa sekolah. Maka bilang, no, bukan itu jalan keluarnya, bukan itu yang Tuhan kendaki. Kalau Tuhan suruh, saya pasti kasih. Tapi manusia pasti mikirin, kalau masalah uang pendeta kayaknya sama aja. Uang lebih berharga daripada jiwa-jiwa. Bisa muncul begitu loh. No, Tuhan tidak suruh saya. Beresin. Tahu apa yang terjadi? Dia susah selama 2 tahun. Susah sangat. Di masa-masa susahnya itu tak pernah kelihatan awan sebesar telapak tangan. Tiba-tiba, ini yang saya tahu. Orang kalau hidupnya di dalam Tuhan, pasti ada penyertaan Allah. Saya yakin itu. Tiba-tiba ketika lagi berdoa, saya dapat mimpi, lihat orang ini bawa kresek isinya banyak uang. Dan tiba-tiba ada kata-kata, aku pahlawan. Begitu saya bilang, hei Tuhan berkata engkau itu pahlawan dan kau akan bayar semua utangmu. Ini mimpinya begitu. Terus dia, amin. Dia gitu dong. Tahu apa yang terjadi enggak? Tidak masuk akal. Hanya dalam waktu 2 tahun masa kekeringan itu. Dipulihkan Tuhan cuma dalam waktu 3 bulan. Semua rapot kredit bank yang merah, yang catatannya jelek di BI itu. Dibalik jadi biru semua. Di momen kapan itu? Ketika COVID menghantam. Boom. Semua lini bisnis hancur. Jatuh begitu. Punya dia naik. Set. Tinggi melampaui kejayaannya dan kemuliaannya di masa lalu. Tuhan mengangkatnya, ini namanya kemuliaan yang gilang gemilang. Tuhan kalau naikin orang itu bukan UMR, pasti naik level lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah tapi kalau tetap terus bahkan lebih rendah, itu namanya Anda remedi. Itu namanya Anda tidak pernah menang dalam pemrosesan ini. Setiap masa sukar membuatmu tidak semakin gagal mengenal rencananya, justru semakin nyata pembenaran diri Anda. Itu yang repot. Tuhan ngangkat lebih tinggi saya. Apa yang terjadi ketika setelah orang itu mengalami kemenangan. Ketika orang itu ketemu orang lebih susah. Dia cuma ngomong ini. Gampang, santai lah. Dia bilang begitu. Tuhanku hidup. Dia sanggup mengangkatmu. Dia pernah angkat aku kok. Jalan. Jangan manja. Jangan mengasihani diri. Banyak orang itu ketika masa susah. Dia menjadi pribadi yang sangat rapuh dan mengasihani diri. Pinjam dong, minta dong. Orang Kristen tidak boleh minta-minta. Orang Kristen tidak boleh pinjam-pinjam. Apalagi pinjam 100, tidak boleh. Besok aku kembalikan, tidak akan kembali itu. Percayalah. Tidak boleh. Mental Anda harus berubah. Andalkan Tuhan. Amin. Dialah penolong yang terbukti. Dialah satu-satunya. Berikutnya ayat yang ke 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Anda harus tahu ya, dia cucurkan air mata bukan karena hadirat Allah. Halo. Selama ini kalau kita baca kita anggap ini karena hadirat Allah. Big no-no. Bukan karena hadirat Allah. Tapi dia nabur di masa sukarnya. Ingat ini dalam keadaan apa? Pembuangan.
Makanya dikatakan ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bagaimana respon Anda di masa sukar? Ini jawabannya. Mazmur berkata, nabur terus. Sambil cucurkan air mata, sekalipun Tuhan aku sakit hatiku. Tapi Anda terus nabur. Nabur itu bukan cuma nabur uang loh ya. Tapi nabur kasih. Ketika Anda butuh kasih, Anda memilih untuk mengasihi orang lain. Ketika Anda butuh dikonselingi, Anda doakan orang lain. Anda masih sakit, tapi Anda doakan orang lain yang sakit. Itu namanya menabur. Sambil nangis. Aku ini sakit, tapi aku disuruh tetap melayani. Aku mau melayani Tuhan. Saya pernah ketemu sama seseorang. Kisahnya dia sakit kanker. Di kemoterapi. Tapi dia tidak mau berlarut-larut di dalam sakit penderitaan kemo itu. Dia setelah suntikan infus itu selesai, obat-obatnya habis. Dia cabut, dia pergi ke ranjang-ranjang, ke balkon-balkon, barak-barak yang lain. Dia doakan. Semua orang kaget, kenapa kamu kok bisa? Dia kena kanker tapi senyum terus. Dia cuma ngomong Yesus itu baik. Dia doain itu. Ada kesaksiannya, itu salah satu jemaat yang kita gembalakan, yang di tengah-tengah kita. Sampai hari ini dia mempertahankan imannya. Itu yang namanya menabur. Banyak orang hari ini ketika dalam masa sulit, apa respon kebanyakan orang? Pertama, mengeluh. Aduh kok begini, mundur, marah. Terus ini yang paling sering, me time katanya. Apa? Healing tipis-tipis katanya begitu. Yang lebih rohani lagi, izin ya off pelayanan boleh. Waduh, cobalah Bapak Ibu. Sekalinya ada masalah, coba ngomongin, saya off ya, enggak pelayanan ya. Gereja enggak akan berkata tidak. Oh iya silakan, orang itu hidup-hidup Anda, waktu-waktu ada yang Anda berikan ya masa kita bisa pegang rata-rata, enggak bisa kan. Masa gereja ini, enggak boleh. Kamu kalau mau off, cari pengganti, ganti orang. Nah, kayak perusahaan aja loh, kan enggak begitu. Ya orangkah Anda memberi cuma-cuma ke gereja, Anda mau ambil lagi, monggo itu hidup-hidup Anda, bukan hidup pendetanya. Anda tidak tekan kontrak sama GMS, ya Pak ya halo. Anda mau off, saya coba off. Coba cuti pelayanan, apa yang terjadi? Bablas cutinya, hilang Anda. Tidak banyak yang kembali setelah off dari cuti itu, tidak banyak yang balik terus jadi berapi-api, enggak. Banyak yang seperti mayat hidup. Setengah hati ke Tuhan, setengah hati ke perasaan, setengah hati begitu. Akhirnya berakhir dengan apa? Menjadi kritikus gereja. Dia tidak pernah lagi involve melayani orang yang terhilang. Tapi jadi gereja tak perlu penasehat agung karena Yesuslah penasehatnya. Terus muncul tiba-tiba para penasehat dibangkitkan di akhir zaman. Itu bukan penasehat, itu kritikus. Let me frankly speaking to you because I love you. Tidak ada jalan keluar dengan yang namanya off pelayanan, itu tidak ada. Semua orang yang off apinya balik lagi, tak pernah sama lagi. Tidak pernah kembali bahkan ke titik semulanya pun tidak pernah. Selalu lebih rendah. Tidak ada. Dalam masa sukar ini kuncinya cuma satu, itu yang salah. Yang benar cuma satu ini, di masa sukar terus nabur. Terus nabur. Tabur kasih. Tabur doamu, tabur pelayananmu, tabur tenagamu. Bila mungkin, bila perlu kalau Tuhan gerakkan, tabur uangmu. Anda butuh tapi Anda lihat orang lain lebih butuh, ini orang butuh makan. Ini orang tidak bisa lagi bayar sekolahnya, tidak bisa begini. Saya pernah jumpai seorang pemimpin di GMS Tarakan. Yang saya tidak pernah tahu masa sukarnya ketika saya tanya, oh it's okay, aman kok, it's okay pastor, tidak apa-apa. Tapi tahukah Anda, tagihan listriknya itu selalu bunyi, tit, tit, tit gitu. Kalau isi pulsa listrik, ketika masa-masa susah perekonomian itu, dulu dia isi itu langsung sekali isi berapa juta gitu. Saking susahnya ya, isinya 10.000. Padahal transfer minimal 10.000 kan ya. Tapi bisa isi token listrik 10.000. Dia isinya kapan? Dia ini dulu CGL. Dia isi listriknya ketika mau CG.
Supaya apa? Supaya AC di rumahnya bisa nyala. Supaya orang-orang bisa digembalakan CG dengan enak. Dan dia enggak pernah pinjam 100 dong. Pinjam 100, enggak pernah. Bahkan ke gembalanya sendiri pun enggak pernah. Ke rekan sekerja pun enggak pernah. Ke orang-orang di bawah pengembalaannya pun enggak pernah. Makanya di gereja itu enggak boleh ada duit-duitan. Di dalam hubungan ministry itu. Semuanya harus karena kasih. Tidak bisa pura-pura baik ujung-ujungnya pinjam 100. Kredit rantang panci begitu. No. Tidak boleh. Karena CG bukanlah koperasi Bapak Ibu. CG itu tempatnya pemuritan. Dia lakukan itu terus menerus. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hingga Tuhan memulihkannya. Ketika dia pulih itu dia kesaksian, dia khotbah begini. Oh, kita semua diberkati Tuhan. Lihat ya. Ada orang ketika masa sukar. Kapan aku diperhatiin listrikku itu loh, udah nyala, masa aku harus follow up jiwa terus ngeluarin paling enggak duit bensin. Listrik bunyi tut. Terus saya tanya hari itu, lalu gimana kau tidur? Ya selama enggak ada CG ya tidurnya ya mati lampu aja, aman aja lah. Hidup ini enggak usah dibawa ribet, enggak usah mengasihani diri. Kalau kita lihat, kasihan ya Iba ya, buat listrik aja enggak bisa. Maka apa yang terjadi Alkitab bilang, orang yang menabur dengan mencucukkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Setiap hal yang dia tabur, yang orang itu tabur, dia menuainya. Apa itu? Kehidupan orang-orang yang diubahkan. Tuaian terbesar itu bukanlah harta Bapak Ibu. Kita nabur, kapan saya nuai dengan sorak-sorai? Jangan kita tuh menilai segala sesuatu berdasarkan uang. Tuaian itu ketika Anda melihat orang-orang di sekelilingmu berubah karena imanmu terhadap Allah. Engkau menjadi agen keselamatan buat keluargamu. Engkau mengubah hidup banyak orang. Itu adalah tuaian yang sejati. Hanya gara-gara ada seseorang yang pegang puncak jubah Yesus sekalipun ditendang sana sini. Cabut, lepaskan jubah itu. Masih ingat cerita itu enggak? Tapi dia jadi sembuh. Wanita pendaharaan itu sama. Kita pun pegang puncak jubah Yesus. Semua bilang mungkin hari-hari ngapain jadi Kristen? Ngapain pelayanan? Ditendangin begitu sana sini. Tapi kau tetap mempertahankan itu terus. Karena kegigihanmu memegang puncak jubah Kristus itu. Satu persatu orang di sekelilingmu yang menolakmu dan menolak Kristus. Tiba-tiba diperdamaikan dengan Kristus. Hidupnya diubahkan, diselamatkan. Dan menjadi anak-anak Allah. Itulah tuaian. Tapi nak nutup di sana. Tuhan itu bukan tipikal Allah UMR. Cukup loh nak ya. Jiwa-jiwa, enggak, dia tuh Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Dia pasti mengangkatnya dan memulihkannya. Tapi saya enggak tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita lakukan seperti itu semuanya, tujuannya bukan supaya kita diberkati, bukan. Tujuannya supaya orang bisa melihat Kristus di hidup kita. Berkat itu cuma bonus. Katakan sama-sama dengan saya, bonus. Itu bukanlah yang utama. Masa-masa sulit itu sementara. Beresponlah dengan cara yang benar. Beresponlah. Karena kalau Anda salah respon, masa sulit itu akan berulang lagi lebih lama lagi loh. Kalau Anda di masa sukar itu cepat-cepat selesai ya. Cepat-cepat lulus. Jangan remedi. Ngomong sama kanan kirinya, jangan remedi. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Dan setiap kali menuai akan bersorak-sorai. Anda harus tahu ya. Ada tuaian yang membuat seseorang tidak bersorak-sorai. Kenapa? Gagal panen. Anda bisa ngeliat gak korelasinya ayat ini sama Mazmur di pasal yang pertama. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuaiannya tak pernah gagal. Karena dia telah menabur yang tepat di masa sukarnya. Ketika Anda di masa sukar Anda tidak nabur hal yang benar. Anda melakukan hal yang salah. Maka ketika Anda menuai, Anda tidak akan menuai dengan sorak-sorai. Anda akan menuainya dengan keluh kesah. Lah kok gini? Gitu loh. Tak pernah puas. Tak pernah bisa melihat kemenangan di hidupnya. Selalu iri hati dengan yang lainnya. Ayat 6 yang terakhir. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Lucu ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Anda bisa bayangin gak? Orang kalau pulang itu kan mundur, bukan maju.
konteks ayat ini loh. Menabur benih, mencucurkan air mata. Barang siapa yang terus menabur dan maju, dia pulang dengan sorak-sorai. Harusnya pulang kan dia mundur. Paham maksud saya? Bukan maju. Di sini Tuhan memberikan kita sebuah pengertian lewat ayat ini. Bahwa tidak ada kata-kata mundur di dalam kekristenan. Kalau mobil itu punya gigi R, kita tuh tidak ada gigi R. No turning back, no turning back. Maju terus, kalaupun kita mengalami kegagalan. Dan sudah pernah mencoba, maka jatuhnya pun kita akan ke depan, bukan jatuh ke belakang. Jangan mundur, berdiam di tempat pun tidak boleh. Satu kemunduran yang diperbolehkan. Kita boleh mundur atau diperbolehkan mundur hanya untuk retreat. Atau recharge kekuatan. Bukan mundur karena kapok, menyerah, atau murtad. Itu semua tidak boleh. Mundur itu cuma boleh satu langkah ke belakang. Menantikan kehendak Allah. Menyisikan diri sejenak dari yang namanya hiruk pikuk dunia ini. Tuhan mau apa? Perlu itu. Retreat. Orang yang bisa rest inside. Banyak orang hari itu insomnia karena apa? Karena otaknya mikir terus. Ya lebih baik mikir daripada tidak mikir. Gitu katanya kan. Tapi Anda harus tahu loh. Orang insomnia itu dia sedang meng-cancel apa yang Tuhan katakan. Aku memberkati orang yang kukasih pada waktu ia tidur. Insomnia itu tidak bisa tidur. Kenapa? Otaknya mikir terus, muter terus. Hanya di dalam Kristus orang itu ngerti hidupnya bisa balance. Kapan maju terus, kapan saatnya berhenti. Makanya kita lakukan yang terbaik dan serahkan seluruh sisanya ke tangan Tuhan. Do your best and let God do the rest. Ketika Tuhan melakukan bagiannya, apakah kita masih tanya, Tuhan sudah selesai belum? Tuhan sudah selesai belum? Kayak kita pass on kita punya kerjaan. Part kita sudah selesai. Kita yakin gak orang berikutnya itu akan meneruskannya? Demikian pula dalam hidup ini, kalau Anda sudah melakukan yang terbaik, tak usah Tuhan itu diingetin, serahkan ke Tuhan. Dikit-dikit ditanya, sudah dijawab belum? Saya pernah satu kali karena sebuah kerjaan, hal, hidup hanya menanti balasan WA. Pernah gak? Enak gak hidup kayak gitu? Gak enak kan? Anda habis WA, terus Anda di depan handphone, nunggui, makan, lihat, sudah dijawab belum? Ada notifikasi muncul padahal itu Shopee. Tapi tiba-tiba, oh ini dibalas WA. Takut, ini perlu, ini cepat Pak, segera balas tolong, ini butuh ACC apa semuanya. Misal itu bos Anda dan sebagainya. Anda masih menanti-nanti itu. Damai sejahteramu habis Bapak Ibu. Anda kerja 9 sampai 5 sore, kerjanya nunggui WA. Capek loh. Tapi orang di dalam Kristus selesai dia WA. Dah selesai. Tenang aja nanti pasti dibalas. Ada sebuah ketenangan Tuhan. Kita tuh tidak sanggup melakukan banyak hal. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan. Tuhan itu bisa taruh kita selalu di momen yang pas. Pernah dengar gak? Pernah lihat gak film yang kok mesti ya setiap ada berkat. Kok ini terus yang muncul ya. Pas terus nih orang. Ini bukan disetting sama manusia. Tuhan yang setting itu. Kalau film-film itu polisi India itu loh. Wah sudah menang dia baru datang. Nggak ngalami perjuangan susah-susah. Ada orang-orang itu yang selalu menang. Bukan karena dia cakap, bukan karena dia mahir segala sesuatu. Tapi karena Tuhan menempatkan dia di tempat yang tepat, di waktu yang tepat dan berbuat dengan cara yang tepat. Kemenangan itu terletak di penyertaan Allah, bukan kuat gagah kita. Berdiam diri tidak ngapa-ngapain karena stres juga big no. Tetapi berdiam diri di dalam hadirat Allah. Merenungkan firman-Nya itu yang benar. Kalau kita mau self healing, pastikan healing kita yang pertama-tama di hadirat Allah. Boleh gak liburan? Perlu gak? Perlu. Holiday itu Tuhan yang kasih kok. Liburan, nikmati, rekreasilah dengan orang yang Anda cintai. Tapi jangan pernah rekreasi ketika hati Anda tidak beres. Maka yang terjadi adalah rekreasi Anda semakin menambahkan beban pikiran di hidupmu. Tapi kalau hati Anda sudah menang, liburanmu akan happy. Banyak orang hari ini dia skip menenangkan hati di hadirat Allah. Jawabannya me time, tambah kalut. Tidak bisa ngapa-ngapain. Hidup tidak enak, kepikiran kerjaan. Ini begini-gini enak. Tidak berani Anda berkata stop. Tidak berani. Dikatakan begini kan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai.
Pasti pulang itu kan mestinya jalan mundur atau jalan pulang atau jalan kembali. Tapi kenapa dibilang maju? Anda harus ingat ini ya. Pulang di sini artinya cuma satu ini aja. Pulang ke rumah Bapak. Orang yang nabur terus sambil nangis sambil maju terus. Dia tidak pernah mundur hidupnya. Dia pulang ke rumah Bapak itu. Dia pulang dengan menengadah dan tersenyum. Tidak ada celah di hidupnya. Dia menjadi contoh bagi banyak orang. Dia menjadi teladan bagi banyak orang. Dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dikatakan bahwa orang yang menabur di masa sukar nih, ketika suatu hari dia meninggal, semua kita itu pasti akan meninggal cepat atau lambat. Tapi meninggalnya itu membawa keharuman surgawi. Sehingga tidak menyusahkan pengkhotbah penghiburan itu. Khotbah panjang lebar untuk menguatkan iman orang yang ditinggalkan. Dia tidak perlu susah-susah. Cukup pendetanya begini. Belajarlah teladan iman dari beliau ini. Lihat apa yang dia perbuat di masa sukarnya. Di detik-detik akhir hidupnya dia tidak pernah merepoti orang. Dia tidak pernah mengasihani diri. Terus mengabarkan Injil. Terilah teladan ini. Inilah warisan iman untuk kita semua hari ini. Amin Bapak Ibu, amin. Semuanya bangkit berdiri. Selesai. Kan enak. Ya sekarang boleh bangkit berdiri. Bercanda. Belum. Ini kalau cerita di penghiburan itu loh ya. Saya simulasikan. Kan enak. Nggak usah mikir. Yang paling susah itu penghibur khotbah ketika iman orang yang bersangkutan amburadul. Ketika hidup tidak pernah mendekat ke Tuhan, ketika mati minta dilayani. Itu susah. Polemik nih kita. Kita terus ngomong apa? Mikir lu. Ujung-ujungnya adalah ngomong kepada yang masih hidup. Tidak bisa lagi membawa hidupnya. Tidak bisa dijadikan teladan. Apa teladannya? Jangan pernah mencoba menipu Tuhan dengan Anda mati dilayani dengan GMS. Dilayani secara Kristen. Maka Anda pasti rest in peace, never peace. Never peace. Tak pernah damai. Never peaceful. Tak pernah. Apa yang Anda perbuat di masa sukarmu itu menentukan your rest in peace. Istirahatmu pun tak akan tinggal tenang, tak akan damai. Kalau Anda menabur hal yang salah Bapak Ibu. Jadi sore hari ini kita dicelikkan dengan kebenaran firman ini. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang tradisi. Kalau meninggal nanti dilayani GMS ya, pasti dihibur, dikuatkan. Jangan pernah mencoba menipu diri sendiri karena keluargamu pun tahu. Kemana engkau pergi setelah itu dalam kematian? Sekalipun doa berkat, angkat tangan dan semuanya. Nangisnya tambah dalam. Mumpung masih dikasih nafas. Hiduplah yang benar. Taburlah yang benar. Yang berkenan di hati Allah. Barang siapa tabur angin, dia tuai badai. Barang siapa tabur kebenaran, maka dia akan menuai pemakaian Allah atas anak cucunya. Makanya Daud ngomong begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tak pernah kulihat anak cucu orang benar dibiarkannya meminta-minta. Warisan terbaik yang bisa Anda beri buat anak-anak Anda bukanlah premi asuransi, bukanlah bisnis, tapi warisan iman yang pertama. Tuhan yang akan menjaga keturunanmu kelak. Tapi kalau Anda bisa wariskan bisnis, pengetahuan yang terbaik, sekolah terbaik, asuransi, kesehatan, apa-apa keterampilan, wariskan itu semua. Tapi paling utama adalah iman ini. Tetaplah menabur hal yang benar sekalipun Anda hidup di dalam masa sukar. 3 poin ini munculin. Dengan ini saya selesai, pemain musik maju ke depan. Yang pertama, bagaimana respon kita di masa sulit itu akan membuat kita berbeda dan menjadi pembeda. Jangan pernah takut untuk berbeda dengan duniamu. Karena Roma berkata, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Agar kau dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Yang kedua, berjalan maju adalah keputusan terbaik sekalipun keadaannya tidak ideal. Maju di sini bukan kalau bisnis Anda ngalami stuck, ngalami kerugian, jangan maju semakin disuntik modal lebih banyak. Evaluasi, tapi maju di sini adalah maju di dalam Tuhan. Ada sebuah kemajuan yang tidak mungkin salah, yaitu maju di dalam Allah. Karena kalau maju di dalam bisnis bisa jadi itu ambisi dan serakah. Banyak orang jatuh karena serakah. Sudah dikasih dilarang, jangan, maju terus. Bukan, majunya di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, hidup bagi kerajaan Allah dan orang lain.
memampukan kita untuk dapat menabur di tengah kesesakan. Yang memberikanmu kekuatan untuk terus dapat menabur ketika masa sukar cuma ini aja. Hidup bagi kerajaan Allah dan jiwa-jiwa yang terhilang. Maka akan muncul statement itu keluar dari seseorang yang mengalami kesusahan. Ada seseorang yang mengalami kesusahan tapi dia terus nabur. Statementnya, kesaksian di grup WA kami. Dia tulis begini, seorang penabur tidak akan pernah kehabisan benih. Itu dia ngomong bukan dalam keadaan berkelimpangan harta. Tapi ketika di masa suka dia terus nabur. Tidak akan pernah habis benih kasih, benih iman, benih hikmat, apapun tidak pernah. 5 roti 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Bisa. Demikian pula hidupmu dan hidupku jika kita persembahkan untuk Allah. Maka kita akan terus nabur. Tidak pernah jadi capek. Tidak pernah capek. Ketika masa susah semua orang hemat uang. Kita kumpulkan uang, saya dengar kesaksian begini. Ketika masa-masa COVID itu. CG-CG patungan. Kadang COVID semua perekonomian susah. Hari itu semua orang patungan beli tabung oksigen katanya. Untuk apa? Untuk stok. Kalau ada kolega jemaat GMS yang butuh oksigen. Pakai. Mereka kumpulkan itu. Itu yang membuat perbedaan. Banyak orang ketika masa sukar hemat semuanya. Taburlah kasih. Taburlah kebenaran firman Allah. Dan lihatlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri.